Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 praktik latihan dan kemahiran hukum pidana kelas HK23B1 akan menampilkan persidangan peradilan pidana dengan nomor putusan 55-Pidsus-2020-PNTSM. Pada terdakwa Nadia Putri Nabila pada Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2019 bertempatan di Kampung Citawana, Desa Cikunta, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedia farmasi alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kemahiran ini. Adapun alur kasus adalah sebagai berikut. Nadia Putri Nabila adalah seorang terdakwa yang ditahan karena secara ilegal menyimpan dan menguasai membawa narkoba. Pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019, terdakwa Nadia yang sebelumnya telah diutus oleh Dipa Rina Indah, salah satu seorang temannya, untuk pergi ke Kampung Citawana, Desa Cikunta, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya untuk mengambil sebuah paket yang dipesan oleh Dipa Rina dari seseorang yang bernama Luna Maya. Kemudian sekitar 22.30 waktu Indonesia Barat, sebuah bus telah tiba di Jalan Kampung Citawana, Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah bus tersebut telah tiba, menghampiri bus tersebut dan keluar membawa sebuah barang berupa paket dus yang dibungkus menggunakan lakban berwarna kuning. Paket tersebut diambil oleh Nadia dari sebuah bus tersebut melalui kondektur bus yang sebelumnya telah dihubungi oleh Dipa Rina untuk membawa obat terang pesanan Dipa Rina tersebut ke Tasikmalaya. Sesaat setelah Nadia keluar dari bus dengan membawa paket dalam genggamannya, 2 orang yang mengaku sebagai polisi menghampiri Nadia dan melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Nadia. Pada saat ini, Nadia tertangkap oleh Suartono dan Dio Rizky yang telah mengintai pergerakan terdakwa Nadia. Terdakwa Nadia dibawa ke Kapolres Tasikmalaya dengan barang bukti berupa 2.500 butir obat berwarna kuning berlogo MP, 2 botol plastik obat label K merek Mercy yang berisi 2.000 tablet dibungkus dengan lakban berwarna kuning, serta 5 butir jenis Lekona Rosnazepam. Atas perbuatan terdakwa Nadia didakwa dengan pasal 169 Junto 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Junto pasal 55 ayat 2 KUHP Pidana dan pasal 60 ayat 3 dan 5 Junto pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1997 tentang psikotropika. Demikian ringkasan yang kami buat tampilkan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Om. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hakim anggota 1, Hakim anggota 2, apakah sudah siap kita mulai persidangan hari ini? Baik, kepada seluruh pengunjung sidang, Majelis Hakim peringatkan agar tidak membuat suara-suara gaduh yang dapat mengganggu jalannya persidangan serta menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Sebelum sidang dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar sidang berlangsung dengan lancar dan dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai.
Sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 55-Pitsus-2020 PN Tasikmalaya dengan Nadia Putri Nabila sebagai terdakwa pada hari ini, Kamis 13 Februari 2020, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan pada persidangan hari ini? Siap, Majelis Hakim. Baiklah, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Saudara terdakwa, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Majelis Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, Majelis Hakim. Apakah saudara siap untuk diperiksa perkaranya hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu selanjutnya saya akan memeriksa identitas saudara. Nama lengkap saudara? Nadia Putri Nabila. Tempat dan tanggal lahir saudara beserta umur saudara? Tasikmalaya 9 Desember 1994 dan umur saya 25 tahun, Majelis Hakim. Jenis kelamin saudara perempuan dan kewarganegaraan saudara Indonesia. Apakah itu benar? Benar, Majelis Hakim. Di mana alamat saudara? Saya tinggal di Kampung Sentral RT 04 RW 02, Kelurahan Cikuten, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya. Terus apa agama dan pekerjaan saudara? Agama saya Islam, Majelis Hakim, dan saya bekerja sebagai buruh harian lepas. Saudara terdakwa, apakah sudah menjalani penahanan sebelumnya? Sudah, Majelis Hakim. Baik, berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan. Dan berdasarkan pasal 55 KUHP, saudara terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah sudah siap didampingi oleh penasihat hukum? Benar, Majelis Hakim. Apa benar saudara penasihat hukum dari terdakwa? Benar, Majelis Hakim. Saya Muhammad Aminullah, SHMH, dan Teresia Hutagalung, SHMH, dari kantor pengacara Sahabat Hukum, selaku penasihat hukum dari terdakwa. Baiklah, kalau begitu kepada penasihat hukum, silakan saudara maju untuk menunjukkan surat kuasa khusus, surat izin beracara, berita acara sumpah, dan kartu advokat. Dan kepada penuntut umum, silakan maju untuk memeriksanya. Surat kuasa sudah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 dan kartu advokat Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Kemudian surat izin beracara dan berita acara sumpah juga sudah sesuai ya. Baik, silahkan kembali. Saudara terdakwa, perkara saudara disidangkan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Maka saudara harus dengarkan dan perhatikan dengan baik ya. Baik, Majelis Hakim. Baiklah, kepada penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaan saudara? Sudah, Majelis Hakim. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah saudara sudah menerima salinannya? Sudah, Majelis Hakim. Baiklah, silahkan dibacakan. Dan untuk saudara terdakwa serta penasihat hukum, harap disimak dengan baik-baik. Kepada penuntut umum, silahkan untuk dibacakan. Terima kasih, Majelis Hakim. Kejaksaan Negeri Tasikmalaya P29 untuk keadilan. Surat dakwaan Norek
perkara titik 2 PDM strip 22 garing spana garing 01 garing 2020. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Nadia Putri Nabila, tempat lahir Tasikmalaya, umur 25 tahun, tanggal lahir 9 Desember 1994, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Sentral RT 04 RW 02 Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. 2. Penahanan. Penyidik titik 2 Rutan tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019. Diperpanjang PU Rutan tanggal 23 November 2019 sampai dengan 1 Januari 2020. Diperpanjang Ketua PN Rutan tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020. Penuntut umum Rutan tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020. Dakwaan. Pertama, bahwa terdakwa Nadia Putri Nabila bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi Diparina Indah, terdakwa berkas terpisah, pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira jam 22.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019. Bertempat di pinggir jalan Kampung Cintawana, Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berawal dari saksi Suhartono, anggota Kepolisian Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tasikmalaya mendapatkan laporan bahwa daerah Cintawana akan ada orang yang akan mengambil obat terlarang. Kemudian atas informasi tersebut, saksi Suhartono melakukan penyelidikan. Kemudian saksi Suhartono melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya, terdakwa setelah menerima berupa 1 buah paket dan dari kondektur, saksi Suhartono langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap 1 buah paket yang diterima terdakwa dan ditemukan di dalam paket tersebut di mana terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai dan membawa obat berwarna kuning berlogo MF sebanyak 250 butir, 2 botol plastik, obat label K merek Mercy yang berisikan sebanyak 2000 tablet, dimasukkan ke dalam paket dus yang dibungkus menggunakan lakban kuning serta 5 butir jenis Riklona Clonazepam. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari terdakwa disuruh oleh saksi Diparina Indah untuk mengambil paket yang berisikan pil kuning Heximer dan Riklona dengan cara saksi Diparina Indah menghubungi kondektur bus dan memberitahukan pada terdakwa apabila bus telah masuk daerah Tasikmalaya dan kemudian terdakwa mengambilnya pada tempat yang sudah dijanjikan antara saksi Diparina Indah dan kondektur. Kemudian saksi Suhartono membawa terdakwa ke Polres Tasikmalaya untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa terdakwa setiap mengambil paket dari bus atau suruhan saksi Diparina Indah diberi imbalan sebesar Rp50.000 dan berupa obat pil kuning Heximer. Berdasarkan hasil laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam kurung BPOM dengan nomor contoh 19.093 99.20.0121.K tanggal pengujian 11 Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Leni Mariati SSI APT MSI Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM. Pengujian terhadap barang bukti yang disita dalam berkas perkara terdakwa Nadia Putri Nabila
yang berupa 15 tablet butir pil kuning bertuliskan huruf MF dengan pengujian sebagai berikut. Penerima tablet kuning pada satu sisi tercetak MF, pada sisi lain 2 garis tengah berpotongan D071CM dan T041CM. Identifikasi Tihek Pindil positif, Pustaka F1 tahun 2014. Kesimpulan, Tihek Pindili positif, sisa 9 butir per tablet. Bahwa terdakwa Nadia Putri Nabila mengetahui pil kuning bertulisan MF tidak bisa diperjualbelikan secara bebas dan tidak bisa digunakan resep dokter. Terdakwa Nadia Putri Nabila memiliki izin dari pihak berwenang Departemen Kesehatan RI dan tidak memiliki keahlian dalam praktek kefarmasian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 junto pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2019 tentang kesehatan junto pasal 55 dalam kurung 2 KUH pidana. Dan kedua, bahwa terdakwa Nadia Putri Nabila melakukan pemufakatan jahat dengan saksi di Parina Indah pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Cintawana, Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tasikmalaya telah menyalurkan dan menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berawal dari saksi Soehartono, anggota kepolisian reserse narkoba Polres Tasikmalaya mendapatkan laporan bahwa daerah Cintawana akan ada yang mengambil obat terlarang. Kemudian atas informasi tersebut, saksi Soehartono melakukan penyelidikan. Kemudian saksi Soehartono melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya terdakwa setelah menerima berupa 1 buah paket dari kondektur bus, saksi langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan 1 buah paket yang diterima terdakwa dan ditemukan dalam paket tersebut di mana terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai membawa obat berwarna kuning berlogo MF sebanyak 250.000 butir dan 2 botol plastik berlabel merek Mercy yang berisikan sebanyak 2.000 tablet butir dimasukkan ke dalam paket dus yang dibungkus menggunakan lakban kuning serta 5 butir jenis Riklona Clonazepam. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari terdakwa disuruh oleh saksi di Parina Indah untuk mengambil paket yang berisikan pil kuning, Heximer dan Riklona dengan cara saksi di Parina Indah menghubungi kondektur bus dan memberitahukan pada terdakwa apabila bus telah masuk daerah Tasikmalaya dan kemudian terdakwa mengambilnya pada tempat yang sudah dijanjikan antara saksi di Parina Indah dan kondektur. Kemudian saksi Soehartono membawa terdakwa ke Polres Tasikmalaya untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa terdakwa setiap mengambil paket dari bus atas suruhan saksi di Parina Indah diberi imbalan sebesar Rp50.000 dan beberapa obat pil kuning Heximer. Berdasarkan hasil laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam kurung BPOM dengan nomor contoh 19.99.20.05.0475.K tanggal pengujian 11 Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Leni Mariati SSI APT MSI Kepala Seksi Penguji Kimia Badan POM. Pengujian terhadap barang bukti yang disita dalam berkas perkara terdakwa Nadia Putri Nabila yaitu 1 strip tidak utuh berupa 2 tablet dengan hasil pengujian sebagai berikut. Penerima tablet putih pada sisi tercetak MF, pada sisi lain
garis tengah diameter 0,84 cm dan 0,35 cm. Identifikasi Clonazepam positif. Pustaka Clarke Isolation and Identification of Drug at 3,2024. Kesimpulan, Clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan 6. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, contoh habis. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat 3 dan ayat 5 junto pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Tasikmalaya, 13 November 2025. Ajun Jaksa Muhammad Maulana Ma'ruf SHMH NIP 19880723 201403 2069. Saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan keberatan? Benar Majelis Hakim, kami akan mengajukan keberatan. Apakah saudara sudah siap dengan nota keberatan saudara? Sudah Majelis Hakim. Baiklah, kalau begitu silahkan saudara maju untuk menyerahkan nota keberatan saudara kepada majelis hakim. Silahkan saudara penasihat hukum membacakan keberatan saudara, dan kepada saudara penuntut umum harap disimak baik-baik. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Yang terhormat Majelis Hakim, saudara penuntut umum, dan pemerhati sidang yang kami hormati pula. Sahabat hukum advokat and legal consultant nomor 14 garis miring SK garis datar SR garis miring X1 garis miring 2020 perihal keberatan. Nomor registrasi perkara 55 garis miring Pitsus garis miring 2020 garis miring PN TSM. Yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Aminullah SHMH dan Teresia Hutagalung SHMH, alamat Jalan Raya Pemda nomor 89 Tenjoantan, Bojong Koneng, Jawa Barat, yang merupakan advokat dari terdakwa atas nama lengkap Nadia Putri Nabila, tempat lahir Tasikmalaya, umur 25 tahun, tanggal lahir 9 Desember 1994, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Sentral RT 004 RW 002 Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Berdasarkan penetapan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020, Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan terdakwa Nadia Putri Nabila, nomor registrasi perkara 55 garis miring Pitsus garis miring 2020 garis miring PN TSM. Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini, Teresia Hutagalung SHMH dan Muhammad Aminullah SHMH, yang berkantor di kantor advokat dan konsultan hukum Sahabat Hukum di Jalan Raya Pemda nomor 89 Tanjuantan, Bojong Koneng, Jawa Barat. Nota keberatan atau eksepsi. 1. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan.
Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. Bahwa bagaimana yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa berawal dari saksi Suhartono yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tasikmalaya mendapatkan laporan bahwa di daerah Cintawana akan ada orang yang akan mengambil obat terlarang. Kemudian atas informasi tersebut, saksi Suhartono melakukan penyelidikan. Kemudian saksi Suhartono melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan. Selanjutnya, terdakwa sudah menerima berupa 1 buah paket dari konduktor bus. Saksi Suhartono langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap 1 buah paket yang baru diterima terdakwa. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 KUHP menyatakan pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Lalu bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penangkapan sama sekali tidak menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan karena terdakwa langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Izin bergantian, Ketua. Baik, silakan. Izin melanjutkan Yang Mulia. Silakan. Kedua, terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana terhadap terdakwa Nadia Putri Nabila, pidana penjara selama 2 tahun, dan 6 bulan pidana kurungan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dan denda 2 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh tuntutan jaksa penuntut umum dinilai sangatlah berat untuk dijalani dan tidak bijak dalam penggunaan pasal 196 junto pasal 198 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 60 ayat 2 junto pasal 71 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, karena fakta pada persidangan jumlah barang bukti yang ditemukan hanyalah sedikit dan layak untuk dikatakan wajar sebagai orang suruhan dari terdakwa Dian. Bahwa harus majelis hakim ketahui juga bahwa terdakwa adalah orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Dan oleh karena itu, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya jika sejak awal terdakwa harus didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 KUHP yang menyatakan dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Pejabat bersangkutan pada tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Namun apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan justru melakukan hal yang berbeda dengan semua tingkat pemeriksaan yang harus didampingi oleh penasihat hukum justru tidak dilakukan oleh terdakwa. Dan artinya bahwa pada tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak kejaksaan ada pemeriksaan yang tidak berdasarkan hukum dan hukum acara di dalam KUHP. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 KUHP. Artinya pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa oleh karena jaksa penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tahap penuntutan tidak melakukan perintah pasal 56 ayat 1 KUHP tersebut, maka surat dakwaan yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan registrasi perkara PDM 22-01-01-2020 pada tanggal 13 Februari 2020 adalah hasil bentuk pelanggaran formal yuridis dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa atas uraian eksepsi atau keberatan yang telah kami sampaikan, maka dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan memutuskan 1. Menerima nota keberatan atau eksepsi
dari kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya atau sebagian. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 22-01-01-2020 tanggal 13 Februari 2020 batal demi hukum. Yang ketiga, menetapkan pemeriksaan agar perkara terhadap terdakwa untuk tidak dilanjutkan. Keempat, memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Yang kelima, membebankan biaya perkara kepada negara. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya. Tasikmalaya, 13 Februari 2020. Penasihat hukum terdakwa Muhammad Aminullah SH.MA dan Teresia Hutagalung SH.MA. Penuntut umum, apakah akan mengajukan jawaban atas keberatan? Benar majelis hakim. Apakah saudara sudah siap dengan jawaban atas keberatan saudara? Belum, yang mulia. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyusun jawaban atas keberatan, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Kamis 20 Februari 2020. Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi. Dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Dan Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada pada tahanan. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Saya duduk. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan nomor perkara 55-Pidsus-2020-PN Tasikmalaya dengan terdakwa Nadia Putri Nabila pada hari Kamis 20 Februari 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap, yang mulia. Silakan hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap dan sehat Majelis Hakim. Baiklah, sesuai dengan persidangan yang lalu, acara persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban atas keberatan oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap? Siap, yang mulia. Baik, silakan penuntut umum untuk membacakan jawaban atas keberatannya. Kepada penasihat hukum, terdakwa harap disimak baik-baik dan kepada panitia harap dicatat jawaban atas keberatan dari penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum dan para pemerhati sidang yang kami hormati pula.
Baik, apakah penasihat hukum akan mengajukan tanggapan atas jawaban keberatan yang dibacakan oleh penuntut umum? Kami tetap pada keberatan kami, Majelis Hakim. Baik, setelah mempelajari dan mempertimbangkan dakwaan, keberatan, jawaban atas keberatan, dan tanggapan atas jawaban keberatan, maka majelis hakim akan menyusun putusan sela. Namun di sini majelis hakim memerlukan waktu untuk menyusunnya. Panitra, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Kamis 27 Februari tahun 2020, Majelis Hakim. Penuntut umum, apakah hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 siap untuk hadir dalam persidangan? Siap, Majelis Hakim. Bagaimana penasihat hukum? Siap, Majelis Hakim. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada majelis hakim untuk menyusun putusan sela, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Kamis 27 Februari 2020. Majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil. Dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Dan majelis hakim memerintahkan terdakwa tetap berada pada tahanan. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 55-Pinsus-2020-PN Tasikmalaya dengan Nadia Putri Nabila sebagai terdakwa pada hari ini, Kamis, tanggal 27 Februari 2020, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Tugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Sesuai dengan agenda persidangan yang lalu, acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Untuk penasihat hukum, terdakwa, serta penuntut umum harap disimak baik-baik. Demikian putusan sela dari majelis hakim. Sesuai dengan pasal 156 KUHP, saudara terdakwa dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan sela ini kepada pengadilan tinggi, maka itu untuk silahkan saudara nanti berhubungan dengan kepanitraan. Baiklah, agenda sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi-saksi. Saudara terdakwa dipersilahkan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Saudara penuntut umum, apakah barang bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah, Majelis Hakim. Kami akan mengajukan barang bukti berupa
satu buah plastik hitam yang di dalamnya terdapat paket dus yang dibungkus menggunakan lakban warna kuning berisikan satu bungkus plastik bening berisikan obat eksimor berlogo MF dengan jumlah 250 butir dan 2 botol plastik label K merek Mercy. Masing-masing botol berisikan 1000 butir dengan jumlah keseluruhan 2000 butir. 1 lembar obat psikotropika jenis Rikiona clonazepam 2 mg yang berisikan 5 butir. 1 buah HP merek Andromax warna hitam, 1 buah HP merek Samsung warna putih, serta kami akan mengajukan 4 orang saksi yaitu anggota kepolisian Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tasikmalaya, 1 orang yang menyuruh terdakwa, penjaga apotik, serta saksi ahli yaitu seorang PNS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sebagai pengawas farmasi dan makanan. Saksi-saksi tersebut saudara hadirkan untuk membuktikan apa? Anggota kepolisian Reserse Narkoba dihadirkan untuk membuktikan bahwa laporan bahwa akan ada yang mengambil obat terlarang. Seseorang yang menyuruh terdakwa mengambil obat terlarang, penjaga apotik yang menyediakan pesanan obat tersebut, dan saksi ahli kami mendatangkan untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam penyimpangan dalam bidang farmasi. Penasihat hukum, silakan maju untuk memeriksa barang bukti dan kepada penuntut umum untuk menyerahkan barang bukti ke depan majelis. Simpan majelis. Silakan duduk kembali. Kepada penuntut umum, apakah para saksi sudah siap dihadirkan pada persidangan kali ini? Sudah, Majelis Hakim. Para saksi sudah menunggu di luar sidang. Baiklah, hadirkan para saksi ke ruang sidang. Petugas, hadirkan saksi ke ruang sidang. Diingatkan kepada para saksi untuk tidak berinteraksi satu sama lainnya sebelum memberikan keterangan pada persidangan kali ini. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti, Majelis Hakim. Saudara saksi, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Majelis Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap, Majelis Hakim. Silakan saudara saksi semua untuk maju untuk menyerahkan identitas saudara. Maju. Silakan duduk kembali. Baiklah, sebelumnya saya akan memeriksa saudara saksi atas nama Suhartono terlebih dahulu. Saudara saksi, nama lengkap saudara? Nama saya Suhartono. Tempat, tanggal lahir saudara beserta umur saudara? Banjarnegara, 6 Juli 1980. Umur saya 40 tahun. Jenis kelamin laki-laki dan kewarganegaraan Indonesia? Benar, Majelis Hakim. Lalu, apakah pekerjaan saudara dan apa agama saudara? Pekerjaan saya adalah sebagai polisi dan agama saya Islam. Di mana saudara tinggal dan apakah saudara mengenal terdakwa? Saya tinggal di Jalan RE Marta Dinata, nomor 124, Cipedes, Tasikmalaya. Tidak, Majelis Hakim, saya tidak mengenal terdakwa. Apakah ada hubungan darah semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa?
Tidak ada majelis hakim. Cut. Untuk kartu identitas saudara dapat diambil di bagian kepanitraan setelah acara persidangan hari ini selesai. Saudara saksi, apakah bersedia untuk memberi keterangan pada persidangan ini? Bersedia. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Apakah saudara saksi siap untuk disumpah? Siap majelis hakim. Saudara saksi, silakan saudara berdiri. Rohaniawan harap untuk membantu mengambil sumpah. Hakim anggota 1, silakan untuk mengambil sumpah. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan. bahwa saya akan memberikan keterangan Yang sebenarnya. yang sebenarnya, Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi, silakan duduk kembali. Para saksi, karena para saksi telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak, saudara dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Apakah saudara mengerti? Mengerti majelis hakim. Baiklah. Yang akan diperiksa pertama kali adalah saksi atas nama Suhartono. Kepada saksi atas nama Luna Maya dan Diparina Indah, silahkan menunggu di tempat yang telah disediakan. Apakah saudara mengetahui mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Saya mengetahui majelis, saya di sini dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi dalam perkara yang melibatkan saudara Nadia Putri Nabila. Apa peranan saudara dalam kasus ini? Saya hanya pernah melihatnya sekali. Saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nadia. Kapan saudara bertemu dengan terdakwa? Pada tanggal 2 November 2019, saat saya dan rekan saya Dio melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Di mana saudara bertemu dengan terdakwa? Jalan Kampung Cintawana, Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Lalu, apakah bisa saudara jelaskan kronologi penangkapan yang saudara lakukan terhadap terdakwa? Pada tanggal 2 November 2019, saat saya dan rekan saya Dio melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saya mendapat laporan bahwa daerah Citawana akan ada orang yang akan mengambil obat terlarang. Jadi, saya dan rekan saya Dio R yang sedang bertugas saat itu langsung ke TKP dan melakukan pengintaian. Selama kami intai, kami melihat terdakwa mengambil sebuah paket dus dan plastik yang diambil dari sebuah bus. Setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Saat saudara melakukan penangkapan, saudara mengatakan bahwa terdakwa membawa sebuah paket dus dan plastik hitam. Apakah saudara tahu isi dari paket yang dibawa oleh terdakwa? Ya, majelis hakim, setelah saya periksa, paket yang dibawa terdakwa berisi obat terlarang 250 butir, obat berwarna kuning berlogo MF, 2 botol plastik obat label K, merek Mercy, yang berisi 2000 tablet yang dibungkus dengan lakban berwarna kuning,
serta 5 butir jenis Riclona clonazepan. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan Hakim anggota 1. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, apakah ketika penangkapan tersebut terdakwa melakukan perlawanan? Tidak, Majelis Hakim. Terdakwa tidak melakukan perlawanan. Baiklah, cukup Hakim Ketua. Terima kasih Hakim anggota 1. Kepada Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak, Hakim Ketua, sudah cukup. Baiklah, kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saksi 1? Ada Hakim Ketua. Silakan penuntut umum. Terima kasih Hakim Ketua. Bagaimana proses pengambilan paket obat tersebut? Terdakwa mengambilnya melalui seorang kondektur sebuah bus yang berhenti di Jalan Kampung Cintawana, Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna. Baiklah, cukup Hakim Ketua. Terima kasih penuntut umum. Penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saudara saksi? Ada Hakim Ketua. Silakan penasihat hukum. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, apakah ketika penangkapan berlangsung, saudara membawa surat perintah penangkapan? Saya tidak membawa. Pada saat terjadi penangkapan, siapa saja yang menyaksikan penangkapan terdakwa? Teman saya yang juga polisi yang ikut bersama saya saat penangkapan, sopir bus dan beberapa penumpang bus. Baiklah, cukup Hakim Ketua. Terima kasih penasihat hukum terdakwa. Kepada saudara saksi 1, keterangan saudara kami anggap cukup. Silakan saudara kembali ke tempat yang disediakan. Saksi atas nama Luna Maya, silakan maju untuk memberi keterangan. Baiklah, kepada penuntut umum, silakan hadirkan saksi ahli ke ruang sidang. Baik, Majelis Hakim. Petugas, hadirkan ahli ke ruang sidang. Saudara ahli, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Majelis Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat dan saya siap mengikuti sidang hari ini. Baiklah saudara ahli, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Saudara ahli, silahkan saudara maju untuk menunjukkan identitas saudara. Saudara ahli, nama lengkap saudara? Nama saya Dini Apriani. Tempat, tanggal lahir dan umur saudara? Tasikmalaya, 3 November 1974, umur saya 46 tahun. Jenis kelamin perempuan dan kewarganegaraan Indonesia? Benar, Majelis Hakim. Apa pekerjaan dan agama saudara? Pegawai negeri sipil, agama saya Islam, Majelis Hakim. Lalu pendidikan terakhir saudara? S1, Majelis Hakim. Di mana alamat saudara? Saya tinggal di Jalan Cigalontang Singasari, nomor 11 Singaparna, Tasikmalaya. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Saudara ahli, apakah saudara ada hubungan darah, semenda, atau pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, Majelis Hakim. Saudara ahli, silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saudara.
Saudara ahli, apakah saudara bersedia dimintai keterangan pada persidangan ini? Bersedia Majelis Hakim. Saudara ahli, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Iya, bersedia Majelis Hakim. Saudara ahli, silahkan saudara berdiri. Rohaniawan harap mempersiapkan diri membantu untuk mengambil sumpah. Hakim anggota 2 harap dibantu untuk mengambil sumpah. Baik, Hakim Ketua. Saudara ahli, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan yang benar dengan ilmu pengetahuan dan keahlian saya. Saudara ahli telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak, saudara akan dapat dipenjara paling lama 9 tahun karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Saudara ahli mengerti? Mengerti Majelis Hakim. Kepada saudara ahli dan rohaniawan dipersilakan duduk kembali. Saudara ahli telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak, saudara dapat dipenjara paling lama 9 tahun karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Saudara ahli, apakah mengerti? Mengerti Majelis Hakim. Apakah saudara mengetahui mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Tentu Majelis Hakim, saya dihadirkan di sini oleh penuntut umum sebagai ahli farmasi yang akan menjelaskan keterkaitan unsur pidana terhadap perkara kali ini. Baik, bisa saudara jelaskan pekerjaan saudara lebih lanjut? Saya merupakan pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Sudah 11 tahun menjabat sebagai pengawas farmasi dan makanan. Lalu pada tahun 2017 menjabat Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan sampai saat ini. Apakah saudara sudah membaca dan memahami mengenai kasus yang diperkarakan pada persidangan ini? Sudah Majelis Hakim, saya sudah membaca dan memahaminya. Saya sudah dijelaskan oleh penuntut umum tentang duduk perkara Majelis Hakim. Baik, saudara ahli. Apa yang akan saudara terangkan pada persidangan hari ini? Jadi begini Majelis Hakim, saya akan menguraikan keterkaitan dari pasal 1 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 dalam pasal 98 ayat 1. Baiklah, Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Hakim Ketua. Terima kasih, Hakim anggota 1. Kepada Hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Hakim Ketua. Terima kasih, Hakim anggota 2. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Silakan penuntut umum. Oke, terima kasih Hakim Ketua. Baik, saudara ahli, tadi saudara mengatakan akan menjelaskan mengenai pasal 1 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 dengan pasal 98 ayat 1 tentang farmasi. Bisakah saudara jelaskan lebih lanjut akan hal tersebut? Jadi begini, bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 dalam pasal 98 ayat 1 yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berhasiat, bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Serta standar mutu sediaan farmasi adalah kesediaan farmasi yang harus memiliki 3 kriteria, diantaranya aman, bermutu, dan berhasiat, memiliki izin edar, registrasi sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM, dan penyimpanan sediaan farmasi disesuaikan dengan golongan obatnya. Apabila seorang berada di bawah perintah pekerjaan sedang dalam hal tersebut, orang itu sendiri yang melakukan inisiatif untuk menyediakan obat tersebut, apakah perbuatan orang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum? Bisa Pak, karena pada dasarnya perbuatan terdakwa ini dilandasi dengan adanya niat dari terdakwa itu sendiri. Terlihat dalam keterangan saksi yang barusan saya dengar,
Saksi mengatakan bahwa adanya permulaan dari perbuatan itu, yakni adanya perbuatan yang disampaikan oleh saksi-saksi. Tapi untuk lebih lanjutnya, saya kurang tahu, Pak. Oke, baik. Saudara ahli, lalu bisakah saudara jelaskan lebih lanjut mengenai peraturan yang mengatur hal ini? Mengenai peraturan yang mengatur hal ini, ada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 917/Menkes/Pers/X angka Romawi 1993 yang mengatur golongan obat, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, dan obat psikotropika, dan obat narkotika, dan PP nomor 51 tahun 2009 tentang tenaga kerja farmasian, yang mana bahwa kewenangan tenaga kesehatan kefarmasian tersebut antara lain menyerahkan obat keras, narkotika, psikotropika kepada masyarakat atau resep dokter. Baiklah saudara ahli, bagaimanakah pandangan Anda terhadap kasus ini dari bidang kefarmasian? Sungguh perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, bahwa terdakwa dalam menyimpan sediaan farmasi dan menyimpan sediaan farmasi obat label K berupa 1 buah plastik hitam yang di dalamnya terdapat paket dus yang dibungkus menggunakan lakban warna kuning yang berisikan 1 bungkus plastik bening berisikan obat Heximer dengan berat 2 mg berlogo MF dengan jumlah 250 butir, dan 2 botol plastik obat label K merek Mercy berisikan Heximer dengan berat 2 mg, masing-masing botol berisikan 1000 butir dengan jumlah keseluruhan 2000 butir, dan obat psikotropikana jenis Riklona clonazepam seberat 2 mg dan sebanyak 5 butir yang kemudian dibalut kembali menggunakan baju warna hitam termasuk dalam kesediaan farmasi. Dan untuk obat psikotropikana jenis Riklona clonazepam tidak dibenarkan karena tidak memiliki keahlian serta tidak memiliki izin, serta obat tersebut termasuk golongan obat keras. Baiklah, penuntut umum, apakah sudah cukup? Sudah cukup Hakim Ketua. Terima kasih penuntut umum. Kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak ada. Cukup Hakim Ketua. Terima kasih penasihat hukum terdakwa. Kepada saudara ahli, keterangan saudara kami anggap cukup. Silakan saudara kembali ke tempat yang sudah disediakan. Baiklah, agenda selanjutnya yaitu pemeriksaan terdakwa. Silakan terdakwa duduk di tempat yang telah disediakan. Saudara terdakwa, apakah saudara sehat hari ini? Sehat Majelis Hakim. Apakah saudara sudah pernah diperiksa penyidik? Sudah Majelis Hakim. Apakah saudara sudah memberi keterangan yang benar? Sudah Majelis Hakim. Jelaskan kronologi penangkapan saudara pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 oleh anggota Kepolisian Reserse Narkoba Resor Tasikmalaya. Pada hari Sabtu sekitar jam 22.00 WIB di pinggir Jalan Kompong, Cintawana, Desa Cikuten, saya ditangkap saat menerima paket milik Givarina. Saudara terdakwa, apakah saudara disuruh oleh saudara Diparina Indah untuk mengambil paket tersebut? Iya Majelis Hakim. Apakah saudara sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan untuk masalah apa saudara diperiksa oleh penyidik kepolisian? Sudah Majelis Hakim, saya diperiksa dalam perkara tindak pidana kesehatan dan penyalahgunaan psikotropika. Lalu, apakah keterangan yang saudara berikan kepada penyidik kepolisian sudah benar? Iya Majelis Hakim, semua keterangan yang saya berikan adalah benar. Baiklah, Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan Hakim anggota 1. Terima kasih Hakim Ketua. Apakah saudara tahu isi paket tersebut adalah obat terlarang? Tahu Majelis Hakim. Lalu mengapa Anda masih ingin untuk mengambil paket tersebut? Karena saya diberi imbalan. Baik, cukup Hakim Ketua. Baiklah Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan?
Ada Hakim Ketua. Silakan Hakim anggota 2. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara terdakwa, apa imbalan yang saudara terima untuk melakukan ini? Saya mendapat imbalan berupa bayaran sebesar 50.000 dan sering diberi obat atau pil kuning berlogo MF Heximer. Baiklah, cukup Hakim Ketua. Baiklah, penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, sudah berapa kali saudara mengambil paket tersebut? Sudah 3 kali. Apakah saudara memiliki izin untuk menguasai obat tersebut? Tidak, saya tidak memiliki izin apapun. Saudara gunakan untuk apa keuntungan yang saudara peroleh? Keuntungan tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan obatnya saya gunakan supaya mabuk. Baiklah, cukup Hakim Ketua. Baiklah, penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara terdakwa, apakah paket yang saudara terima terakhir kali sudah digunakan? Belum saya gunakan. Lalu, apakah saudara menyesal atas tindakan yang telah saudara lakukan? Ya, saya sangat menyesal. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, cukup Hakim Ketua. Baiklah, acara pemeriksaan saksi telah selesai. Maka acara persidangan selanjutnya adalah penuntutan. Kepada penuntut umum, apakah saudara telah siap dengan tuntutan saudara? Belum Majelis Hakim yang terhormat, kami memohon waktu untuk menyusunnya. Penuntut umum, apakah 1 minggu dari sekarang cukup untuk menyusun tuntutan saudara? Cukup Yang Mulia. Panitra, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 Maret 2020, Hakim Ketua. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk mempersiapkan tuntutannya, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020. Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan nomor perkara 55-Pinsus-2020-PN Tasikmalaya pada hari Kamis 5 Maret 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap Yang Mulia. Silakan dihadapkan. Petugas hadapkan terdakwa Nadia Putri Nabila ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat Majelis Hakim. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap.
Baik, acara persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutan saudara? Siap, Majelis Hakim. Baik, silakan saudara serahkan kepada majelis hakim dan salinannya kepada penasihat hukum dan terdakwa. Silakan saudara bacakan tuntutan saudara. Kejaksaan Negeri Tasikmalaya P42 untuk keadilan, surat tuntutan nomor registrasi PERK PDN strip 22 garing Spana garing 01 garing 2020. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Nadia Putri Nabila, tempat lahir Tasikmalaya, umur 25 tahun, 9 Desember 1994, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Sentral RT 04 RW 02 Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Berdasarkan penetapan hakim, pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan pertama, bahwa terdakwa Nadia Putri Nabila bersama-sama atau sendiri dengan saksi di Parina Indah pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar jam 22.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Kampung Cintawana, Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Menuntut supaya hakim garing Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Nadia Putri Nabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 junto pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 dan telah menyalurkan dan menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2 pasal 14 ayat 3 diatur dan diancam pidana pasal 60 ayat 3,5 junto pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadia Putri Nabila oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 1 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1 bulan. 3. Menetapkan selamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah botol plastik hitam yang di dalamnya terdapat paket dus yang dibungkus menggunakan lakban warna kuning yang berisikan 1 bungkus plastik bening berisikan obat eksimer 2 mg berlogo MF dengan jumlah 250 butir dan botol plastik label K merek Mercy berisikan heksimer 2 mg masing-masing botol berisikan 1000 butir dengan jumlah keseluruhan 2000 butir. 1 lembar obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg yang berisikan 5 butir tablet. 1 buah merek handphone Andromax warna hitam. 1 buah HP Samsung warna putih dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda perkara sejumlah Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan selanjutnya kami serahkan kepada majelis hakim melalui ketua majelis sidang hari ini Kamis 5 Maret 2020 Tasikmalaya 3 Maret 2020 Jaksa Penuntut Umum Muhammad Maulana Ma'ruf SHMH Ajun Jaksa NIP 1988 0723 201 403 2069.
Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, bagaimana? Apakah saudara akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saya serahkan pada penasehat hukum saya. Bagaimana, saudara penasihat hukum? Apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Benar Majelis Hakim, tetapi kami mohon waktu untuk menyusunnya. Kita bermusyawarah. Bagaimana? Hakim 1. Apakah 1 minggu cukup untuk menyusun pembelaan saudara? Cukup Majelis Hakim. Panitra, 1 minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2020. Hakim Ketua. Penasihat hukum, hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, apakah siap hadir di persidangan? Ya, siap. Bagaimana dengan penuntut umum? Siap Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Kamis tanggal 12 Maret 2020. Untuk itu, kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dan saudara terdakwa, status Anda tetap dalam tahanan dan sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Masih penting. Belum sampai. Sidang selanjutan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memutuskan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 55-Pinsus-2020 PN Tasikmalaya atas nama terdakwa Nadia Putri Nabila pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Untuk itu, terdakwa, penasihat hukum, maupun penuntut umum harap perhatikan baik-baik. Putusan nomor 55-Pinsus-2020 PN Tasikmalaya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap: Nadia Putri Nabila. Tempat lahir: Tasikmalaya. Umur: 25 tahun. Tanggal lahir 9 Desember 1994. Jenis kelamin perempuan. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Kampung Sentral RT 004 RW 002 Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Agama Islam. Pekerjaan buruh harian lepas. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Nadia Putri Nabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 junto pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 dan telah menyalurkan dan menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2. Pasal 14 ayat 3 ayat 4 diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat 3. Junto pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang
psikotropika sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadia Putri Nabila oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 1 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1 bulan. 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah plastik hitam yang di dalamnya terdapat paket dus yang dibungkus menggunakan lakban warna kuning yang berisikan 1 bungkus plastik bening berisikan obat Heximer 2 mg berlogo MF dan jumlah 250 butir dan 2 botol plastik obat label K merek Mercy berisikan Heximer 2 mg masing-masing botol berisikan 1000 butir dan jumlah keseluruhan 2000 butir yang berisikan 5 butir tablet. 1 buah HP merek Andromax warna hitam, 1 buah merek HP Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh kami Dr. Asep Firman SHMH sebagai Hakim Ketua, Yayat Hidayat SHMH Dirman SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rama Karma SH, Panitra pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh M. Maulana Ma'ruf SHMH, penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Hakim Ketua Asep Firman SHMH ditandatangani, Hakim Anggota 1 Yayat Hidayat SH ditandatangani, Hakim Anggota 2 Dirman SH ditandatangani. Demikian putusan dari Majelis Hakim, penasihat hukum maupun penuntut umum sesuai dengan pasal 196 KUHP. Saudara mempunyai hak untuk menolak atau menerima putusan tersebut. Jika saudara menolak, saudara dapat mengajukan keberatan pada pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, dapat langsung berhubungan dengan bagian kepanitraan. Bagaimana kepada saudara penuntut umum, apakah akan mengajukan keberatan terhadap putusan ini? Tidak, Yang Mulia, kami menerimanya Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara menerima putusan ini? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Pak. Bagaimana penasehat hukum, apakah menerima atau akan mengajukan keberatan atas putusan ini? Kami menerima Majelis Hakim. Baiklah, karena semua pihak menerima putusan ini, maka putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, pada hari Kamis 19 Maret 2020, perkara pidana dengan nomor perkara 55-Pinsus-2020 PNTSM atas nama terdakwa Nadia Putri Nabila dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.